Lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan pembahasan menarik pertama mengenai kekalahan Joy Boy melawan 20 kerajaan aliansi. Dalam chapter 1115 terungkap siluet dari seorang Joy Boy saat bertarung melawan 20 kerajaan aliansi pemerintah dunia. Pertempuran yang terjadi pada abad kekosongan tersebut membuat pihak Joy Boy mengalami sebuah kekalahan besar, di mana kekalahan tersebut menjadi awal terbentuknya pemerintah dunia serta naiknya air laut yang menenggelamkan dunia. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman, sebenarnya apa penyebab kekalahan Joy Boy? Di sini, Marga Anime mencoba berspekulasi tentang penyebab kekalahan Joy Boy pada masa itu, seperti yang terlihat di chapter 1115 saat Dr. Vegapunk berbicara tentang kekalahan Joy Boy. Panel manga justru menyoroti Zunisa dan Iron Robot. Dua sosok ini dulunya hadir saat perang besar pada abad kekosongan, meninggalkan pertanyaan kenapa Zunisa dan Iron Robot meminta maaf kepada Joy Boy. Di sini, Marga Anime menyadari baik Zunisa dan Iron Robot menjadi penyebab kekalahan Joy Boy pada abad kekosongan. Itu sebabnya keduanya meminta maaf kepada Joy Boy dan mendapatkan hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Zunisa dihukum berjalan tanpa henti sejak ratusan tahun yang lalu, dan Iron Robot dihukum tertidur atas penyesalan dan kegagalan yang dia lakukan ratusan tahun yang lalu. Itu sebabnya saat kebangkitan Iron Robot pada chapter 1111, dirinya berkata, "Maaf Joy Boy." Dan alasan kenapa 200 tahun yang lalu Iron Robot bangkit dan menyerang pemerintah dunia, seolah-olah dia digambarkan membalaskan dendam atas perbuatannya di masa lalu. Tentunya kegagalan atau kejahatan Zunisa dan Iron Robot ada hubungannya dengan Im Sama. Dari apa yang Marga Anime dapatkan, Im Sama di masa lalu mungkin menipu atau mengendalikan dua sosok ini dengan kemampuan miliknya atau pikiran atau ideologinya. Sebuah kemampuan mengendalikan suatu hal, memanipulasi, mirip seperti kemampuan Doflamingo saat mengendalikan Raja Riku di Dressrosa. Dan alasan kenapa Marga Anime menggambarkan kemampuan Im Sama sama seperti Doflamingo, karena fakta bahwa Im Sama dan Doflamingo memiliki paralel yang menarik satu sama lain. Bagaimana menurut pendapat kalian, Leo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai nasib 20 kerajaan aliansi. Dalam chapter 1115 dijelaskan peperangan abad kekosongan begitu dahsyat yang menyebabkan banyak kehancuran, yang menyebabkan dunia One Piece mengalami perubahan besar. Tentunya selain pihak Joy Boy, pihak pemerintah dunia juga mengalami kerugian atas peperangan tersebut. Dan teman-teman penasaran apa kerugian yang dialami pemerintah dunia? Di sini Marga Anime mencoba berspekulasi mengenai nasib 20 kerajaan, bahwa 13 dari 20 pimpinan kerajaan aliansi dikalahkan atau dilenyapkan oleh pihak Joy Boy. Yang tersisa 7 orang diantaranya adalah Im Sama, Gorosei, dan Nefertari Lily, yang akhirnya dilenyapkan oleh pemerintah dunia itu sendiri. Kenapa Marga Anime berasumsi hal yang demikian? Karena pemerintah dunia sendiri saat ini dipimpin oleh dua kedudukan besar, yaitu Gorosei dan Im Sama. Dan kita tahu bahwa keenam orang ini telah hidup sejak abad kekosongan. Ditambah tidak ada tanda-tanda 13 pemimpin lainnya masih hidup hingga saat ini. Kalau diperhatikan seksama, di siluet Joy Boy saat melawan 20 kerajaan di chapter 1115, terlihat seorang pemimpin kerajaan memiliki kumis besar, layaknya Gorosei, Saint Topman Warqui. Ditambah fakta bahwa di chapter 1096, bentuk wajah ukuran tubuh Saint Saturn 38 tahun yang lalu sama seperti saat ini. Dari kesimpulan tersebut bisa diketahui bahwa Gorosei dan Im Sama merupakan sosok yang telah hidup ratusan tahun yang lalu. Mereka adalah pimpinan kerajaan aliansi yang tersisa saat melawan Joy Boy ratusan tahun yang lalu. Menarik bukan, Leo? Kemudian masuk ke pembahasan mengenai kekuatan ability Gorosei. Dalam chapter 1115, Oda Sensei memperlihatkan kemampuan epik dari Nasujuro. Sebuah momen, Nasujuro membelah pang rekord menjadi dua bagian, di mana aksi tersebut menjadi salah satu feat tebasan terbaik di manga One Piece. Dengan diperlihatkannya kemampuan mengerikan tersebut, Marga Anime pun mencoba merangkum beberapa kekuatan atau kemampuan serta prestasi Gorosei yang telah diperlihatkan sejak chapter 1094 hingga chapter 1115. Pertama, Saint Saturn dengan wujud Gyuki mampu menciptakan racun dan menghasilkan ledakan seperti atom. Pengguna Housoku Haki memiliki regenerasi tingkat atas. Kemudian Marcus Mars dengan wujud Itsumade mampu menciptakan ledakan laser raksasa, memiliki regenerasi tingkat tinggi. Pengguna Housoku Haki dan Kenbun Soku Haki. Kemudian Topman Warqui dengan wujud Houki menciptakan raungan haki tingkat tinggi, mampu menciptakan fire serta menjadi karakter dengan durability terbaik di One Piece. Kemudian Ethan Baron V Nasujuro dengan wujud Bakotsu memiliki kemampuan es yang mampu membekukan pacifista dalam waktu singkat. mampu membelah pang rekor menjadi dua bagian
memiliki regenerasi tingkat atas, kemampuan penglihatan jarak jauh, serta pergerakan yang luar biasa sangat cepat. Ingat bagaimana dia begitu cepat mengelilingi pulau Egghead. Kemudian Jupiter dengan wujud Sunworm memiliki regenerasi tingkat atas, serta kemampuan penghisap segala level county. Dari beberapa kemampuan tersebut tentunya ini baru sebagian kecil yang diperlihatkan oleh para Gorosei. Dan marga anime yakin, Gorosei sepenuhnya memiliki kemampuan lain yang tidak diketahui serta memiliki Hausoku Haki tingkat atas. Menarik, menurut kalian Gorosei mana yang terkuat, Leo? Tulis di kolom komentar. Kemudian masuk ke pembahasan terakhir mengenai perang besar atau perang tahta volume kedua segera dimulai. Dalam panel terakhir chapter 1115 terungkap fakta bahwa perang besar Void Century atau abad kekosongan masih berlangsung setelah Dr. Vegapunk mengatakan bahwa senjata kuno akan kembali digunakan, dan di sini terungkap penyebab kenapa dunia tenggelam saat abad kekosongan yang diakibatkan keterlibatan dari senjata kuno saat perang berlangsung. Hal ini memperjelas salah satu penyebab lain atas kekalahan Joy Boy selain Zunisa dan Iron Robot adalah keterlibatan senjata kuno yang dikuasai oleh pemerintah dunia pada abad kekosongan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak lama lagi akan terjadi penyerbuan di Fishman Island dan Wano Kuni, mengingat Dr. Vegapunk telah mengungkap senjata utama dalam perang yang akan datang adalah senjata kuno. Dan kita tahu pada chapter 1008, Karibu ikut bersama bajak laut Kurohige, dan kemungkinan besar Karibu akan membocorkan informasi dan lokasi dari senjata kuno Poseidon dan Pluton kepada Marshal D. Peach alias Kurohige. Dari sini dapat disimpulkan bajak laut Yonko Kurohige akan segera melakukan penyerbuan untuk mendapatkan senjata kuno tersebut terlebih dahulu dari yang lainnya. Dan tidak lupa di chapter 908, Im Sama juga diperlihatkan menusuk sebuah foto bergambar Shirahoshi, seakan-akan Im Sama telah tahu bahwa Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon. Kalau dugaan ini benar, penyerbuan pertama akan dilakukan di Fishman Island, di mana perang pertama akan pecah antara bajak laut Kurohige melawan pemerintah dunia. Wadidaw! Masih berbicara mengenai perang besar atau perang tahta, dalam 2 chapter terakhir kita bisa menyaksikan reaksi kosong dari karakter penting seperti Doflamingo, Aokiji, Akainu, Magellan, bajak laut Big Mom, Dragon, Sabo, dan yang lainnya. Mereka semua tampaknya juga akan bergerak dengan tujuan yang berbeda tentunya. Ini akan menjadi titik terjadinya kekacauan di belahan dunia yang menjadi pemicu terjadinya perang lain di seluruh daratan One Piece. Ingat, kata-kata Doflamingo dan Shirohige, akan datang masa di mana pemerintah tidak akan mampu mempertahankan keseimbangan dunia. Maka terjadi sebuah sejarah besar, yaitu perang besar, disebut sebagai perang tahta. Dan di perang kali ini tentunya juga merupakan pertarungan ideologi antara Luffy, Im Sama, dan Teach atau Yonko lainnya seperti Buggy dan juga Shanks, di mana sejarah dunia dalam perang kali ini akan ditulis oleh si pemenang. Ingat, kata-kata lama, Leo, pemenang adalah penulis sejarah. Sejarah akan selalu ditulis oleh sang pemenang. Wadidaw, tidak lama lagi perang yang kita tunggu-tunggu selama ini akan segera dimulai. Dan ini menarik untuk ditunggu bersama Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan